wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi dalam kajian tafsir Jalalain. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di Al-Baqarah ayat 6, maka kita lanjutkan kajian ini di Al-Baqarah ayat 7. Kita berdoa semoga kita bisa istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini. Minimal kita meninggalkan maksiat, karena gak mungkin orang ngaji seperti ini sambil melakukan maksiat. Itu mungkin juga ya kalau niatnya salah. Niat kita tata sejak awal untuk mendengarkan kalamullah yang disampaikan melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, ke tabi'in, sampai ke semua pengikutnya, sampai kepada ulama, sampai kepada kita semuanya. Di sini saya menggunakan aplikasi Tafsir Ibnu Katsir, bisa di-download di Android. Kalau yang di Play Store saya kurang paham di mana, tapi ada ya. Sebelum kita mulai, mari kita tawasul dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kita baca dulu. Hari ini saya berencana untuk membahas ayat 7 sampai 10. Sebelumnya kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Itu sudah kita baca. Kita mulai menerjemahkan kata per kata dulu. Khatama, telah menutup Allah ala atas qulubihim, hati mereka, wa ala dan atas sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala dan atas absarihim, penglihatan mereka, ghisyawatun, tutup, walahum dan bagi mereka azabun, azab azim yang besar. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan mereka mendapatkan siksa yang amat berat.
Kalau di tafsir jalan lain, Allah mengunci mati hati mereka, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Begitupun pendengaran mereka. Maksudnya alat-alat atau sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran, dan mereka maksudnya tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima. Sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Dan bagi mereka siksa yang besar, yang berat dan permanen ya terhadap orang-orang munafik. Itu kalau di tafsir jalan lain. Kalau di tafsir Kementerian Agama, jadi karena mereka ingkar dan menutup diri dari kebenaran, maka seakan-akan Allah telah mengunci hati mereka dengan sekat yang tertutup rapat, sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, dan pendengaran mereka juga seakan terkunci, sehingga tidak mendengar kebenaran dari Allah. Demikian pula penglihatan mereka telah tertutup, sehingga tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat mengantarkan kepada keimanan. Dan sebagai akibatnya mereka mendapatkan azab yang berat. Kalau di tafsir Muyassar, Allah telah menutup rapat hati dan pendengaran mereka. Allah telah meletakkan penutup di depan pandangan mata mereka disebabkan oleh kekufuran mereka dan pengingkaran mereka setelah sebelumnya mengetahui kebenaran, sehingga Allah tidak membimbing mereka kepada petunjuk. Dan bagi mereka siksa yang berat banget di dalam api neraka jahanam. Itu kalau tafsir Muyassar. Artinya kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang disebutkan di ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di ayat berikutnya, wa minan nasi wa mina, dan sebagian dari an-nasi manusia. Man itu siapa? Maksudnya orang yang yaqulu, mengatakan. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan, amanna, kami telah beriman, billahi kepada Allah, wa bil yaumi, dan pada hari al-akhir, pada hari akhir. Wama, padahal mereka bukan mereka bimu'minin, padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ada orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya tidak. Terjemahannya di situ. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kalau kita baca tafsir jalan lain, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Karena hari itu adalah hari terakhir. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang. Jika kata-kata yang disebutkan lafalnya ya ini mereka. Mereka itu mengacu kepada yang sebelumnya. Kalau di tafsir Kementerian Agama, dan selanjutnya disebutkan kelompok manusia yang ketiga dalam menyikapi kebenaran petunjuk Al-Quran, yaitu di antara manusia yang ingkar. Seperti disebut sebelumnya, ada sekelompok orang yang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lahir dari dalam hati nurani mereka. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah dengan segala keagungannya. Dan kami juga beriman kepada hari akhir yang diingkari oleh orang-orang kafir. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak jujur. Dan dalam mengatakan itu, sehingga mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kelompok ketiga ini jauh lebih berbahaya daripada orang yang secara terang-terangan menolak. Maksudnya secara terang-terangan kafir. Kafir itu artinya menolak. Sebab mereka menampakkan diri seperti kawan, padahal mereka sesungguhnya adalah lawan. Ini bahaya betul. Kemudian kalau di tafsir Muyassar, jadi di antara manusia ada sekelompok orang yang ragu-ragu dan bimbang di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang munafik
yang berkata dengan lisan mereka, kami mempercayai Allah dan hari akhir, namun dalam hati mereka berdusta, mereka tidak beriman. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan di ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena sejatinya semua yang disebutkan di sini terjadi atas kekuasaan Allah. Oke, kita lanjutkan ayat yang 9. Yukhadi'una, mereka menipu Allah walladzina, dan orang-orang yang amanu beriman. Wama, dan tidaklah yakhda'una, mereka menipu illa, kecuali anfusahum, diri mereka. Wama, dan mereka tidak yash'urun, dan mereka tidak sadar. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedangkan mereka tidak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau di tafsir jalan lain, di sini disebutkan mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Di dunia, rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah melalui nabinya. Sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal. Tetapi mereka tidak menyadari itu dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Muhadaah atau tipu-tipu di sini muncul dari satu pihak. Jadi bukan berarti berserikat antara dua belah pihak. Contoh yang lainnya, muaqabatul lis, yang berarti menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja. Menurut qiraat tidak tercantum wama yash'uruna, tapi wama yakhda'una. Ada yang qiraat yang menyebutkan seperti itu. Jadi intinya tidak berhasil menipu atau gagal. Ya, ada beberapa qiraat yang beda ya. Kalau di tafsir Kementerian Agama, mereka menduga dengan mengatakan seperti itu telah berhasil menipu Allah dengan menganggap Allah tidak mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan. Padahal Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak. Dan mereka juga merasa telah berhasil menipu orang-orang yang beriman dengan berpura-pura beriman. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Sebab akibat buruk perbuatan mereka itu cepat atau lambat akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu kalau di tafsir Kementerian Agama. Kalau di tafsir Muyassar, ya karena kebodohan mereka meyakini bahwa mereka bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman hanya dengan menampakkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena akibat tipuan mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Karena kebodohan mereka yang sangat bodoh, mereka tidak menyadari hal itu. Dikarenakan hati mereka benar-benar rusak. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ke ayat 10. Fi qulubihim maradun, fi, di dalam qulubihim, hati mereka, maradun, penyakit, fazada, lalu menambah. Siapa yang menambah? Allah kepada mereka maradun, penyakit. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab alimun, yang pedih. Bima, karena kanu yakribun, karena mereka berdusta. Kanu ini kadang bisa diartikan, kadang tidak. Limanya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih dikarenakan karena mereka berdusta. Kira-kira penyakit apa yang Allah berikan kepada orang-orang ini? Kita baca tafsirnya. Di tafsir Jalalain, dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan. Jadi keraguan itu penyakit betul ya. Dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Lalu ditambah Allah penyakit mereka itu dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari. Dan bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan ya,
dikarenakan kedustaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasydid, artinya amat mendustakan. Ini terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasydid yakdzibuna berarti berdusta, yakni mengakui beriman padahal tidak. Beda ya, bedanya antara ada pakai tasydid dengan tanpa tasydid. Itu kalau di tafsir Jalalain. Kalau di tafsir Kementerian Agama, hal itu karena dalam hati mereka ada penyakit seperti iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Iri itu ternyata sudah ada sejak zaman Nabi ya. Abu Jahal dan kawan-kawannya itu punya iri ternyata. Iri dan dengki kepada orang yang beriman, keraguan terhadap ajaran Islam, keyakinan yang keliru dan lain-lain. Lalu Allah menambah parah penyakitnya itu dengan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Sudah iri, terus yang iri menang. Itu sakitnya luar biasa itu. Yang punya rasa iri paham maksudnya apa ya. Kalau belum paham berarti belum punya rasa iri atau belum pernah mengalami hal itu. Tapi jarang banget orang nggak punya iri itu. Kemenangan itu sangat menyakitkan karena rasa iri, dengki, dan sombong yang ada di dalam diri mereka. Keraguan mereka pun semakin menjadi-jadi, dan sebagai akibatnya, selain menderita di dunia, mereka akan mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta dengan memperlihatkan keimanan padahal hati mereka ingkar. Kalau di tafsir Muyassar, dalam hati mereka ada kebimbangan dan kerusakan sehingga mereka didera kemaksiatan yang menyebabkan hukuman atas mereka. Maka Allah menambah kebimbangan di atas kebimbangan mereka. Mereka yang meraih hukuman yang menyakitkan disebabkan oleh kedustaan dan kemunafikan mereka. Jadi kalau di tafsir Muyassar itu kebimbangan, kalau di tafsir Kementerian Agama itu ada iri dengki, kalau di tafsir Jalalain sakit atau lemah. Jadi beda-beda ya bagaimana menafsirkan. Yang penting kita di tafsir itu sangat subjektif, bergantung pada penafsirnya. Saya lebih suka tafsir dan Kementerian Agama karena di situ adalah lembaga dan yang menuliskan tafsir di situ bukan hanya satu orang. Meskipun demikian, tafsir Jalalain ini lebih awal, maka lebih baik. Karena semakin awal semakin baik, dan paling awal itu emang ya Nabi Muhammad SAW. Itu tadi kita sudah bahas tentang 10 ayat 7 sampai 10. Selanjutnya mari kita baca ayat 7 sampai 10 ini dengan sambil menghayati maknanya. Atau kita baca dari awal ya, sambil mengingat-ingat arti awal sampai akhir. Mulai dari Alif Lam Mim sampai ke ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah ngaji. Semoga dengan ngaji ini bertambah iman, karena bertambahnya iman itu bagi orang mukmin adalah salah satu ciri orang mukmin. Ketika dibacakan Al-Quran maka bertambah imannya. Kalau orang Arab sudah pasti bertambah imannya karena paham maknanya. Kalau kita orang Indonesia mungkin belum paham maknanya, maka kita bareng-bareng membaca bersama-sama dengan maknanya tadi. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan keimanan kita, karena kalau imannya turun harus dicas ulang dengan cara mengaji Al-Quran seperti ini. Kalau imannya turun berarti maksiatnya kecenderungannya naik. Jadi kalau Anda punya perasaan tiba-tiba ingin melakukan kegiatan maksiat, berarti itu adalah salah satu tanda bahwa imannya sedang turun. Itu normal, karena itu ciri dari manusia. Kadang manusia itu imannya naik, kadang imannya turun. Kalau Nabi naik terus. Karena kita bukan Nabi, maka wajib untuk kita itu menuntut ilmu, mengaji bersama-sama seperti ini, agar iman kita naik terus. Semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa terus melakukan istiqomah menuntut ilmu seperti ini, agar kita bisa istiqomah melaksanakan sholat, agar kita bisa istiqomah melaksanakan sedekah dan amalan-amalan lainnya yang tentu saja tetap membutuhkan kesehatan baik lahir maupun batin. Kalau ada salah itu berarti dari saya. Kalau ada benar berarti itu dari penulis-penulis tafsir ini, mulai dari tafsir Muyassar, tafsir Jalalain, dan tafsir Kementerian Agama. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.